Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 18 November 2024. Saudara, dalam episode kali ini saya mengajak kita untuk memikirkan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap saudara-saudara dari gereja yang berbeda, yang mungkin dalam praktek atau dalam pemahaman mereka mengenai topik-topik tertentu, eh, mereka punya pemahaman yang berbeda atau praktek yang berbeda dengan yang gereja kita lakukan. Saudara, ini memang perkara yang tidak mudah juga, tetapi adalah penting bagi kita untuk mempunyai gambaran seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Sebenarnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena diberikan kembali kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan ketika hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi isu hari ini, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat untuk mengerti dan melihat isi hati Tuhan yang Kau nyatakan melalui firman-Mu, khususnya menghadapi konteks kehidupan bergereja pada masa kini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Saudara, setelah beribu-ribu tahun gereja berada di zaman abad ke-8, yaitu ketika gereja Katolik Roma memonopoli pengajaran, mencegah umat untuk membaca Alkitab, sehingga mereka bisa mengendalikan apa yang dipercaya oleh umat, dengan dalih supaya tidak sembarangan orang boleh membaca Alkitab. Nah, sejak reformasi, para reformator, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi umat Tuhan, mereka berjuang untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka masing-masing, dalam bahasa Jerman, ke dalam bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan inilah salah satu dampak positif dari reformasi. Sekarang kita bisa membaca Alkitab dalam bahasa yang kita mengerti, misalnya dalam bahasa Indonesia. Nah, tetapi saudara, apa yang menjadi salah satu alasan gereja Katolik tidak mengizinkan sembarangan orang membaca Alkitab? Yaitu mereka khawatir bila orang sembarangan membaca Alkitab bisa menghasilkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Meskipun pada prakteknya justru gereja Katoliklah yang membuat pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab pada masa itu. Nah, ketika reformasi, semangatnya adalah kembali kepada Alkitab untuk memahami apa yang seharusnya, yang sebenarnya, yang Tuhan inginkan untuk umat Kristen percayai dan praktekkan dalam kehidupannya. Tetapi usaha untuk memahami Alkitab itu tidak selalu menemui jalan yang mulus. Saudara, dari para tokoh reformasi saja, misalnya antara Martin Luther dengan Zwingli, saudara, mereka sendiri sering berbeda pendapat pada hal-hal yang pokok, pada hal-hal yang utama. Mereka sepakat, semangatnya sama, tetapi dalam detail-detail ada perbedaan-perbedaan, bahkan di antara para tokoh reformasi yang hidup pada zaman yang sama atau pada zaman yang sangat berdekatan. Jadi bagaimana seharusnya, saudara? Saudara, saya menyadari dan kita harus menyadari dan selalu waspada. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan akan ada banyak penyesat. Akan ada banyak pengajar-pengajar palsu yang punya motivasi yang keliru, yang punya motivasi yang jahat, memutarbalikkan ajaran yang sehat demi kepentingan mereka, demi apapun alasannya selain untuk kemurnian firman Tuhan. Nah, saudara, kita tidak boleh menyepelekan masalah ini. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang rajin mempelajari Alkitab. Tetapi sekali lagi, ketika orang-orang membaca Alkitab, dalam sejarah teologi kita bisa melihat bagaimana muncul perbedaan-perbedaan pandangan dan akhirnya muncullah berbagai denominasi yang berbeda. Bahkan kalau kita mempelajari sejarah, pada masa-masa perbedaan-perbedaan itu muncul, bahkan terjadi penganiayaan, bahkan terjadi penangkapan, pengusiran, bahkan menjatuhkan hukuman mati untuk orang-orang yang punya pandangan yang berbeda. Nah, saudara, itulah mengapa gereja-gereja kemudian setelah melihat tragedi dari perpecahan gereja yang begitu masif, maka muncullah gerakan ekumene, kembali kepada pesan dari Tuhan untuk umat Tuhan itu bisa bersatu. Dan inilah yang akan kita lihat, saudara.
Di dalam Matius 12 ayat 30, salah satu ucapan Tuhan Yesus dalam percakapannya terhadap tuduhan orang-orang Farisi bahwa dia mengusir setan dengan kuasa setan. Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus sedang mengklaim bahwa dialah Mesias, dialah anak Allah, dialah juru selamat. Jadi kalau orang itu tidak bersama aku, tidak mengakui aku sebagai Mesias, maka dia melawan aku. Dan barang siapa tidak bersama aku, tidak ikut menyelamatkan, memberitakan Injil bersama aku, maka orang itu adalah milik iblis. Orang itu akan mencerai-beraikan. Tuhan Yesus sebagai gembala selalu mencari domba yang hilang. Tetapi iblis sebagai singa yang kelaparan, yang ingin membunuh domba, maka singa itu salah satu taktiknya adalah mencerai-beraikan, memisahkan yang kuat dengan yang lemah untuk bisa membinasakan yang lemah. Nah, jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa salah satu ciri umat Tuhan adalah kalau dia bersama dengan Yesus dan ikut mengumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Mengumpulkan orang-orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, menariknya, di dalam Markus pasal 9, ayat 38 hingga 40, ada satu peristiwa tentang seseorang yang dijumpai oleh para murid, yaitu Yohanes. Saya bacakan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Nah, saudara, siapa seseorang ini? Kita tidak tahu, ya. Setidak-tidaknya saya belum tahu dan saya tidak tahu. Saya tidak menemukan data. Siapakah orang ini? Apa namanya? Bagaimana kelanjutan tentang orang ini? Apakah kemudian dia akhirnya ikut bersama dengan pengikut Yesus? Tetapi yang jelas, insiden yang dicatat oleh Markus adalah para murid berjumpa dengan seseorang yang bukan pengikut Yesus. Bukan kelompoknya Yesus, tetapi dia mempraktekkan pengusiran setan demi nama Tuhan Yesus. Melihat orang itu, maka para murid berpikir, siapa dia ini? Dia bukan kelompok kita. Maka kami cegah. Tetapi Tuhan Yesus mendengar itu. Yesus menanggapi, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini ada kaitan dengan kata-kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi ini adalah kebalikannya dari orang Farisi yang mencerai-beraikan, yang membuat orang-orang akhirnya tidak mengikuti Yesus. Ini adalah seseorang yang meskipun bukan kelompok Yesus, tetapi dia mengenal Tuhan Yesus. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia beriman. Dan ketika dia berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, dengan imannya, dia mengusir setan-setan itu demi nama Tuhan Yesus. Meskipun dia belum atau tidak termasuk dalam kelompok murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ketika dia mengetahui peristiwa itu, dia menasihati para murid. Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Nah, saudara, pada konteks waktu itu, memang harus saya akui lebih mudah. Sebab pada waktu itu pelayanan Yesus baru dimulai. Dan belum ada ajaran sesat yang memakai nama Tuhan Yesus. Konteksnya jauh berbeda dengan setelah itu, yaitu pada zaman gereja mula-mula, ada banyak ajaran sesat yang memakai nama Yesus. Dan kita melihat juga dalam sejarah gereja, ketika gereja Katolik memonopoli ajaran yang mereka paksakan kepada umat, dan seringkali tidak didasarkan pada kitab suci. Bahkan setelah reformasi, ketika orang-orang bisa membaca Alkitab, berusaha mempelajarinya,
dan menarik kesimpulan yang berbeda-beda akhirnya jauh lebih rumit, saudara-saudara. Nah, tetapi kita bisa menangkap esensi semangat yang harus kita dapatkan dari Tuan kita, Kepala Gereja, bahwa barang siapa ikut mengumpulkan bersama Yesus, dia adalah bersama Yesus. Barang siapa tidak melawan Tuhan, ia ada di pihak Tuhan. Dan seharusnya kita saling menghormati, kita saling menghargai. Meskipun dalam prakteknya, dalam pemahaman kita, mungkin ada hal-hal yang kita tidak sepaham. Dan kita mencoba untuk saling mengerti. Ya. Nah, saudara, saya ketika belajar teologi, saya menyaksikan banyak video dari media sosial, dari YouTube. Saudara, saya bisa mengenali ada tokoh-tokoh teolog-teolog zaman sekarang atau zaman 1-2 dekade yang lalu. Mereka itu berbeda pandangan dalam topik A atau topik B. Tetapi mereka punya semangat dan pemahaman doktrin utama yang sama. Mereka bisa berbeda misalnya tentang bagaimana harusnya membaptis. Apakah baptisan anak atau hanya boleh membaptis orang dewasa. Ini contoh perbedaan doktrin. Ada juga gereja yang lebih terbuka kepada penggunaan alat-alat musik modern di dalam gerejanya. Ada gereja yang lebih ketat, ya, lebih tidak mengikuti perkembangan alat-alat musik di zaman modern ini. Ada juga gereja yang struktur pemerintahannya berbeda. Ada yang disebut gereja kongregasionalis, ada gereja presbyterian, ada kelompok gereja baptis, dan lain-lain. Nah, saudara, tetapi para teolog ini, para pemimpin ini, bisa bersatu, bisa saling bekerja sama. Mereka membentuk organisasi-organisasi yang intinya adalah demi Injil, demi Kristus. Dan bahkan mereka bisa saling bercanda mengenai perbedaan-perbedaan. Meskipun mereka meyakini apa yang mereka pegang, apa yang mereka anut, itulah yang seharusnya. Tetapi mereka tidak merendahkan, tidak menghina, apalagi mengkafirkan saudaranya yang punya pemahaman yang berbeda. Sebab tiap-tiap mereka itu yakin sekali pandangan yang mereka anut masing-masing itulah yang sebenarnya atau seharusnya. Mereka yang percaya kepada baptisan anak begitu percaya bahwa itulah yang seharusnya. Sedangkan kelompok yang tidak percaya pada baptisan anak juga begitu yakin bahwa baptisan anak itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, tetapi kita harus belajar seperti yang Tuhan Yesus pesankan kepada para murid. Jangan cegah. Barang siapa tidak melawan Tuhan, dia ada di pihak Tuhan. Barang siapa ikut mengumpulkan orang berdosa untuk datang kepada Tuhan, maka orang itu adalah bagian dari keluarga Tuhan, bagian dari tubuh Kristus yang besar, yang universal dan yang kudus itu. Nah, saudara, sekali lagi ini tidak meniadakan kewaspadaan kita. Tidak meniadakan perlunya kita belajar, menggali, menguji apa yang kita pahami itu apakah benar sesuai firman Tuhan. Tapi sekali lagi tidak mudah dan rasa-rasanya tidak akan mungkin bisa menyeragamkan semua gereja, semua orang kepada satu pemahaman yang sama terhadap semua isu di dalam Alkitab. Dan kiranya dalam ketidaksempurnaan kita mengakui hanya Allah yang sempurna. Kita adalah orang berdosa, tetapi kita dipersatukan oleh Kristus dengan darahnya, dengan perjanjiannya. Dan kita bisa bekerja sama dengan baik. Kita bisa saling menghormati, saling mengasihi demi kemuliaan Kristus. Saudara, saya rasa sayang sekali kalau ada hamba Tuhan, entah siapapun, yang terkenal atau yang tidak terkenal, dengan mudahnya menjudge bahwa pandangan yang berbeda itu tidak Kristen. Masih mending kalau mengatakan itu tidak Alkitabiah. Tapi kalau sampai mengatakan itu pasti sesat, itu pasti jahat dan seterusnya. Tunggu dulu. Saya ingat ketika saya mengikuti ada seorang teolog yang cukup muda.
tapi dia adalah seorang guru, seorang dosen yang sedang cukup naik daun di barat sana di Amerika. Dia membuat video yang judulnya berkata, "Mengapa saya jarang menyebut diri saya sebagai seorang Calvinis?" Dia menjelaskan alasannya. Dia sendiri pemahaman doktrinalnya banyak yang sepahaman dengan John Calvin, sehingga bisa disebut sebagai seorang Calvinis. Tapi dia mengakui dalam video-video pengajarannya, dalam kesempatan dia berkhotbah, dia ada rasa enggan untuk menyebut diri sebagai Calvinis. Mengapa? Karena ada pengalaman-pengalaman di masa lalu, ada tokoh-tokoh gereja, ada teolog-teolog yang membuat komentar-komentar seperti ini. Misalnya, satu-satunya kekristenan yang benar itu adalah pandangan Calvinis. Saudara, jadi dia merasa itu tidak sesuai dengan semangatnya Tuhan. Perbedaan pendapat itu akan terus ada. Saya juga akan senang kalau saudara sependapat dengan saya dalam doktrinal, dan tentu hamba Tuhan manapun akan senang kalau saudara sependapat dengan dia. Tetapi untuk kita sependapat dalam segala hal, sepakat dalam segala hal, rasa-rasanya kok sulit ya saudara. Nah, tetapi lebih penting kita itu mengasihi Tuhan, Injil, ajaran-ajaran yang pokok. Itulah yang mempersatukan kita. Dan kasih kepada Kristus, itulah yang seharusnya mempersatukan kita. Bersama-sama berjuang menyatakan kemuliaan Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap waspada pada adanya ajaran sesat, tetapi kita juga jangan mengangkat senjata melawan orang-orang yang sebetulnya mengasihi Kristus, yang begitu mencintai firman-Nya, begitu tekun mempelajari Alkitab, meskipun mereka punya pemahaman dan kesimpulan atau praktek dalam hal-hal tertentu yang berbeda dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita ingat kata-kata Tuhan Yesus. Kalau kamu bersatu, disitulah dunia melihat bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.